Yang Liuyan, ulang Chen Hao, merasa nama itu agak aneh. Yang adalah nama keluarga ayahku, dan Liu adalah nama keluarga ibuku. Aneh sekali, Yang Liuyan sepertinya telah memahami Chen Hao, dan berkata dengan suara yang menyenangkan lagi. Memang agak aneh, tapi karena nama keluarga orang tuamu adalah Yang dan Liu, Yang Liu normal. Yang Liu, Yan, dan Hui Qiao yang anggun itu cantik, dan lumayanlah, kataku, teman sekelas Yang Liuyan, meskipun aku satu-satunya praktisi di dunia, Anda sangat penasaran, tetapi haruskah Anda juga memiliki gelar? Kata Chen Hao, saya sama sekali tidak punya perasaan apapun tentang nama Yang Liuyan, itu hanya nama biasa. Apa maksudnya? Hanya itu yang kamu baca semua ingatanku. Tidak perlu memantau jantungku secara real time sekarang. Bukankah menurutmu itu membosankan? Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikan apa yang kupikirkan. Tidak ada jaminan bahwa aku tidak akan memilikinya, pikiran tidak sehat, kata Chen Hao. Tidak, apakah aku harus memonitor jantungmu? Selain itu, aku tidak bisa membaca semua ingatanmu sesuka hati. Aku tidak akan membosankan. Yang aku tahu hanyalah informasi paling mendasar tentang asal-usul dan kultivasimu. Lalu mengapa kamu tampak begitu akrab dengan bumi? Chen Hao bertanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar kata-kata Yang Liuyan. Meskipun saya tahu pertanyaan saya bodoh, bagaimana mungkin makhluk yang menguasai dunia peri tidak mengetahui situasi di bumi? Meskipun dia adalah satu-satunya penggarap bumi di ruang peri saat ini, bukan berarti dia belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak mengherankan jika dia akrab dengan bumi, atau mungkin akrab dengan bumi saat ini dapat memantau dunia yang terhubung kapan saja. Tapi Chen Hao tetap bertanya. Tujuannya sangat sederhana. Dia hanya ingin mendapat kabar tentang bumi dari Yang Liuyan. Terkikik, apa yang aku tidak kenal. Meskipun aku tidak lahir di bumi, aku lahir di bumi sama sepertimu, dan aku telah tinggal di bumi selama bertahun-tahun. Apa yang aneh? Bukan begitu. Chen Hao berkata dengan terkejut, dan kemudian ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajahnya yang gemuk, dan dia berkata, teman sekelas Yang Liuyan, kami sebenarnya adalah sesama penduduk desa, hebat, hebat. Terkikik, Chen Hao, kamu palsu sekali. Apakah kamu ingin bertanya tentang rahasia bumi, atau kamu ingin menemukan jalan kembali ke bumi? Yang Liuyan terkekeh dan berkata langsung. Chen Hao tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Yang Liuyan langsung berbicara dalam hati. Hal ini membuat Chen Hao sekali lagi bertanya-tanya apakah pihak lain sedang memantau pemikirannya. Sayang sekali bahkan saya tidak memahami situasi bumi saat ini, jadi saya tidak berkomentar. Adapun jalan kembali ke bumi, saya mengetahuinya, tetapi tidak ada gunanya memberi tahu Anda. Dengan langit berbintang yang tak berujung dan ribuan galaksi, dengan kemampuan Anda saat ini, tidak mungkin untuk dijangkau. Ketika Dewa Yang dan Dewa Yang bersatu, mulailah jalur Kaisar Abadi, buka pintu ke dunia abadi, dan memasuki dunia abadi yang sebenarnya, akan sangat mudah untuk pergi ke bumi. Ini seharusnya menjadi satu-satunya caramu. Hanya dunia peri yang memiliki terowongan galaksi yang mengarah ke bumi. Yang Liuyan melanjutkan, meski belum ada jawaban pasti yang diinginkan Chen Hao, namun informasi yang terkandung sudah banyak bagi Chen Hao. Setelah sedikit mengernyit dan berpikir, Chen Hao bertanya di bawah alam Kaisar Abadi, misalnya, Raja Abadi sejati yang kuat, tidak bisakah dia membuka terowongan galaksi untuk kembali ke bumi? Iguk-guk abadi tidak bisa melakukannya, apalagi Raja Abadi sejati. Bintang dan sungai tak berujung memisahkan kita. Jaraknya sangat jauh. Inilah salah satu alasannya. Kedua, bumi berbeda dari Luan Gu dan Kaisar Agung Abadi. 1000 dunia, terisolasi dari langit berbintang dalam satu arah. Anda lihat, dunia yang luas terkondensasi di bumi, dan permukaan bumi adalah dunia sekuler yang absolut, seperti zaman akhir Dharma, itu sama dengan ruang nirwana, dan ukurannya hanya sedikit. Tidak ada yang bisa mengunci posisinya. Hanya dengan memasuki dunia luas yang terkondensasi di bumi seseorang dapat benar-benar menembus langit berbintang, tapi ini satu arah, artinya, Anda berada di dunia bumi yang luas. Seseorang dapat menemukan langit berbintang, tetapi di langit berbintang, karena bumi itu sendiri perisai tidak dapat menemukan lokasi bumi. Ini juga berbeda dengan Luan Gu dan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat membuka terowongan galaksi ke dalam bumi. Nah, hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda, teman sekelas Chen Hao, dan saya saja memberitahumu informasi tentang dunia peri. Meski tidak banyak, aku tidak bisa memberitahu orang lain. Alasan mengapa saya memberitahu Anda adalah karena kami adalah sesama penduduk desa,
dan Andalah yang menggabungkan jiwa yang bermutasi, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memulai jalur Kaisar Abadi. Tidak ada salahnya untuk memberitahu Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda salinan 1000 besar Kaisar Abadi di ruang alam abadi. Deskripsi semua fasilitas di dunia. Jika Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat melamar saya. Berdengung. Yang Liuyan sudah lama tidak mengucapkan begitu banyak kata. Meskipun isi yang dia ucapkan tidak penting, hal itu tidak pernah disebutkan kepada siapapun di dunia peri. Terus terang, tidak ada yang pernah menikmati perlakuan Chen Hao. Tepatnya, bagi semua kultivator, pengendali dunia peri adalah makhluk misterius, menyendiri, dan tanpa emosi. Seperti yang dikatakan Yang Liuyan, Chen Hao terinspirasi oleh sesama dan perpaduan jiwa yang bermutasi. Sudah berapa lama sejak seorang kultivator yang lahir di bumi muncul di dunia peri? Itu hanya bisa digambarkan sebagai tahun tanpa akhir. Yang Liuyan, yang juga lahir di bumi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika menerima informasi bahwa Chen Hao lahir di bumi? Namun, yang paling membuat Yang Liuyan penasaran adalah jiwa mutasi Chen Hao yang menyatu, yang dia nantikan. Karena, setelah Chen Hao dengan cepat membaca pesan yang dikirim oleh Yang Liuyan, dia menarik napas panjang dan berkata ini benar-benar ruang yang menyimpang. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ruang peri tidak sesederhana itu, dunia kedua. Ia menelan sungguh luar biasa bahwa makhluk spiritual di dunia nyata dapat mempertahankan operasinya dan memberi makan kembali dunia. Informasi Yang Liuyan adalah pengenalan dan penjelasan tentang berbagai fasilitas di dunia luas Kaisar Abadi. Selama Chen Hao memenuhi persyaratan, jika perlu, Yang Liuyan dapat memuaskannya sendirian di dunia luas bumi, tetapi yang disebut kondisi tersebut adalah sangat vulgar. Menurut Chen Hao, uang sangatlah vulgar dan sangat realistis. Tentu saja yang disebut uang oleh seorang penggarap mengacu pada hal-hal yang bernilai bagi penggarap, seperti benda spiritual langit dan bumi, kejeniusan dan harta duniawi, senjata sakti, del. Namun, setiap benda spiritual langit dan bumi serta senjata ajaib di sini dihitung berdasarkan jumlah energi yang dikandungnya, dan satuan energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam kristal peri digunakan sebagai satu kesatuan. Jika seorang kultivator membutuhkan semacam fasilitas pelatihan, ia harus mengintegrasikan benda spiritual langit dan bumi atau kristal esensi peri secukupnya ke dalam ruang yang terdapat dalam helm spiritual ketika memasuki ruang dunia peri ruang dunia, dan sebagian darinya akan digunakan untuk memelihara ruang dunia peri. Sebagian dari operasinya diumpankan kembali ke dunia 1000 besar tempat penggarap berada. Tentu saja, dunia 1000 besar yang disebutkan di sini hanyalah 1000 besar dunia Kaisar Abadi, bumi, dan dunia 1000 besar kuno, yang terhubung dengan ruang dunia peri. Orang luar seperti Ling Feng secara alami dianggap sebagai kultivator dunia 1000 besar Kaisar Abadi. Chen Hao, yang lahir di bumi, dan Sixuan, yang lahir di zaman kuno, berada di luar jangkauan dunia Kaisar Abadi. Hal-hal spiritual yang mereka konsumsi dari langit dan bumi diumpankan kembali ke bumi dan zaman kuno. Dunia 1000 besar Kaisar Abadi semakin kuat dan kuat, yang pastinya terkait dengan keterbukaannya terhadap semua dunia 1000 besar. Benda spiritual langit dan bumi serta senjata ajaib yang dibawa orang luar ke dunia 1000 besar Kaisar Abadi, sebagai serta energi yang terkandung di alam orang luar itu sendiri, semuanya adalah kekayaan, ditambah dengan popularitas yang semakin meningkat. Pengaruh keberuntungan akan membuat sulit untuk menganggapnya kuat. Chen Hao merenung. Bip bip bip. Pada saat ini, pikiran Chen Hao mendengar suara pesan itu lagi, dan pikirannya menyatu ke dalamnya. Ternyata Yang Liuyan telah mengubah kehidupan ketiga yang berasal dari keadaan gila Chen Hao, dan kehidupan keempat yang berasal dari peri kondensasi. Pohon buah. Sinyal komunikasi kehidupan kelima yang berasal dari pohon dan kehidupan keenam yang berasal dari lingkuan Hai berhasil dihubungkan. Yah, kamu bisa memeriksa informasi mereka kapan saja. Mengenai apakah kamu memberitahu mereka keberadaanmu, itu terserah kamu. Jika tidak ada masalah, kamu bisa masuk, kata Yang Liuyan. Jika aku ingin menghubungimu, aku tidak perlu keluar dari dunia peri dan masuk lagi, kan? Tanya Chen Hao. Tentu saja tidak, kirimkan saja pesan sistem dan saya akan muncul. Bagaimana dengan tim? Saya satu-satunya di seluruh planet ini. Saya tidak bisa membentuk tim sendirian, bukan? Tim itu syarat perlu, tidak ada jalan lain. Tapi kalau sendirian sebenarnya hanya soal membentuk tim berdasarkan situasi. Jumlah orang dalam tim juga menentukan besarnya, dan kesulitan tugas, dan itu tidak berdampak banyak pada Anda. Efek sebenarnya adalah setelah memulai jalur Kaisar Abadi, lebih aman memiliki tim untuk menjaga satu sama lain.
Meskipun penjaga tunggal jarang terjadi dalam perjalanan menuju Kaisar Abadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selain itu, nyawa Anda yang lain dapat bergabung dengan Anda dalam perjalanan menuju Kaisar Abadi, tentu saja. Anda dan yang lainnya juga telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki jalur Kaisar Abadi. Itu saja. Ada pertanyaan lagi. Untuk saat ini sudah hilang. Selamat tinggal, aku akan mengantarmu masuk. Berdengung. Mengikuti kata-kata Yang Liuyan, Chen Hao menghilang dari keadaan diam dalam kehampaan halus dan mendarat di dunia kental di bumi di dunia peri, tempat dia terakhir kali pergi. Melalui sinyal komunikasi, Chen Hao mengetahui situasi 4 takdir yang masuk. Keempat orang itu semuanya lahir di salah satu dari 3.000 bintang utama, mereka semua berbeda, dan tidak ada hubungan di antara mereka. Saya tidak tahu di kota mana di dunia Kaisar Abadi tempat pihak lain mendarat, tetapi 4 takdir utama memiliki satu kesamaan yang membuat Chen Hao merasa malu. Dia benar-benar masuk akademi teratas dengan profil tinggi. Kehidupan kedua yang dibentuk oleh kekuatan iman belum muncul. Chen Hao tidak dapat mengetahui situasinya saat ini. Namun, selama kehidupan kedua memasuki dunia peri, Yang Liuyan akan mengatur nomor komunikasinya ke miliknya sendiri. Saya tidak perlu khawatir. Karena aku menjadi pengontrol Chaos Ancient, keyakinan kehidupan kedua pasti melonjak dengan sangat cepat. Kekuatan tempurnya mungkin yang meningkat paling cepat di antara kehidupan besarku. Mungkinkah dia bersekolah di akademi pertama? Hao, dia berpikir dalam hati, itu sangat mungkin. Orang ini sombong dan sombong. Dia mencoba memenangkan cinta Xiao Hui dengan Liu Qian, tapi dia tidak menyembunyikannya dari orang tuanya yang tidak terlalu peduli dengan Tianhe wilayah bintang. Dia juga memiliki ambisi terbesar. Tidak peduli apa, pokoknya, ketika saatnya tiba, Yang Liuyan, bodoh amat John denganku. Setelah memeriksa situasi 4 kehidupan utama, Chen Hao, yang memikirkan kehidupan kedua, tiba-tiba menamparkan kepalanya dan hampir melompat. Mengapa saya tidak berpikir untuk menanyakan Yang Liuyan tentang orang tua saya? Bip bip bip. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Hao mengirim pesan sistem untuk menghubungi Yang Liuyan. Chen Hao, bantuan apa yang kamu butuhkan? Sesaat, Yang Liuyan terhubung, tetapi kali ini, meskipun suara Yang Liuyan masih indah, ia telah kehilangan emosi aslinya, memberi Chen Hao perasaan yang sangat mekanis dan membosankan, tetapi itu tampak seperti sebuah sistem. Teman sekelas Yang Liuyan, kawan, bolehkah aku bertanya tentang 3 orang? Tidak, suara mekanis Yang Liuyan terdengar. Saya tidak akan pernah merusak kepentingan orang lain. Orang yang ingin saya tanyakan adalah orang tua dan guru saya di Luangwu, nama asli saya adalah Chen Wuliang, ayah saya, ibu saya Sue Mei, orang tua yang membesarkan saya, dan tuanku Han Mei. Mereka memasuki dunia Kaisar Abadi sebelum aku, kata Chen Hao. Maaf, saya tidak bisa memberi Anda informasi tentang praktisi lain. Apakah ada hal lain? Maksudku, kawan, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Jika tidak ada pertanyaan lain, selamat tinggal. Setelah Yang Liuyan mengatakan itu, dia langsung memutus hubungan komunikasi dengan Chen Hao. Sial, kenapa dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda? Chen Hao sedikit mengernyit apakah ini jawaban dari sifat mekanis yang ditetapkan. Dan apa yang saya temui ketika saya memasuki ruang transisi dunia peri adalah spiritual yang sebenarnya kecerdasan. Chen Hao berpikir dalam hati, seharusnya, lupakan saja, ayo kita tanyakan lagi saat kita masuk. Mari kita secara resmi mulai berlatih di dunia peri. Tertawa, tubuh Chen Hao bergoyang dan berubah menjadi aliran cahaya. Pada saat yang sama, pikirannya berkembang sepenuhnya. Di luar angkasa negeri dongeng, di dunia luas bumi yang telah sunyi selama bertahun-tahun tanpa akhir, kedatangan Chen Hao telah membuka babak baru. Menurut informasi yang diperoleh Chen Hao, dunia 1000 besar di ruang dunia abadi adalah replika dari dunia 1000 besar yang sebenarnya. Tempat-tempat berbahaya, tempat suci, rerun dewa warisan, semuanya sama jumlah pembudidaya. Di ruang dunia abadi, bagaimanapun, hanya ada sedikit orang yang bisa masuk, dan setidaknya hanya praktisi yang berada di atas alam abadi Luo Jin besar yang memenuhi syarat. Ini adalah bumi yang sebenarnya. Energi spiritual langit dan bumi mungkin tidak sebaik kondisi dunia 1000 besar kaisar abadi di ruang peri, tetapi hukum surga tidak akan pernah lebih buruk daripada yang abadi 1000 dunia kaisar. Mendengarkan nada bicara Yang Liuyan, bumi tampak diam. Dia berada di atas 1000 dunia kaisar abadi dan 1000 dunia kekacauan, dan dia lahir di bumi dan bertanggung jawab atas alam abadi luar angkasa. Bukankah itu berarti bumi lebih kuat? Chen Hao terbang cepat, melihat ke bumi yang sebenarnya, berpikir sendiri.
Setelah terbang selama beberapa hari, Chen Hao tiba-tiba mendarat di puncak gunung dan duduk bersila setelah merasakan perubahan aura langit dan bumi. 100 kali hukum ruang dan waktu, aku bisa mengasingkan diri selama lebih dari setengah tahun. Akhirnya aku merasa sedikit lebih tenang. Chen Hao perlahan menutup matanya, pikirannya menyatu ke dalam ruang antara langit dan bumi, dan dia memulai meditasi pertamanya di dunia peri. Hal pertama yang harus dilakukan Chen Hao adalah meningkatkan wilayahnya dari tahap awal negeri dongeng Daluo Jin agar konsisten dengan dunia luar. Hanya dengan cara inilah resonansi antara budidaya di ruang dunia peri dan latihan di dunia nyata dapat terjadi menjadi yang terkuat. Menurut informasi yang dipelajari Chen Hao sekarang, realitas dan dunia peri harus tetap konsisten, sehingga budidaya kedua belah pihak dapat saling mempromosikan dan mengintegrasikan untuk mencapai efek terbaik. Selain itu, ruang alam abadi terutama digunakan untuk menggerakkan dunia luar. Jika tidak, pembatasan 100.000 tahun di jalur Kaisar Abadi akan mempersulit monster penentang surga seperti Chen Hao untuk dipromosikan ke peringkat ke-7, tingkat Dao Zhan Abadi Sejati. Tidak lama setelah Chen Hao sendiri mulai bermeditasi, dia diganggu lagi oleh perintah sistem. Ternyata kehidupan ke-8 baru saja memasuki dunia peri. Chen Hao, yang sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, langsung menghubungkan otoritas komunikasinya dengan kehidupan ke-8, dan kemudian memasuki kondisi meditasi lagi. Kehidupan ke-8, Chen Yuetian, berinisiatif untuk menghubungi Su Tao, Ao Ao, Ling Feng dan lainnya berdasarkan reputasi dan citranya, dan mereka bertemu di ruang dunia peri. Sejak itu, Ao Yao, Ling Feng, Sue Feiyan dan Ba Ming memulai perjalanan mereka ke dunia peri. Tak satu pun dari mereka menemukan bahwa pria gendut di sekitar mereka bukanlah pria gendut sejati, melainkan Chen Yue, yang telah memberikan tekanan besar kepada mereka, langit. 2 hari kemudian, 10 istana teratas pavilion Zhenwu yang dibangun khusus untuk Chen Hao dan lainnya telah selesai dibangun. 4 master negeri dongeng Daluo Jin, Chen Hao, Sue Feiyan, Ling Feng dan Ao Ao, semuanya berada di inti pavilion Daluo Jin. Daerah negeri dongeng Luo Jin, per kapita dipindahkan secepat mungkin, dan Sixuan, yang berada di alam tertinggi Hongmeng, pergi ke area alam tertinggi Hongmeng sendirian. Tidak ada cara lain, hanya orang bodoh yang bisa menggunakannya jika ada istana yang sesuai dengan levelnya mereka pantas mendapatkannya hanya karena mereka ingin hidup bersama. Terlebih lagi, meskipun mereka berdua hidup bersama, mereka masih memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak perlu menyia-nyiakan perlakuan 10 besar dari alam tertinggi Hongmeng. Namun yang membuat Sixuan sangat menyebalkan adalah istananya masih bersebelahan dengan istana Murong Qianhua. Untungnya, istana milik penyerang itu sendiri tidak bisa dibobol oleh siapapun tanpa izin pemiliknya, jadi tidak akan mempengaruhi apa, itu hanya sedikit menjijikkan secara psikologis. Hihihihihi. Nafas yang begitu nyaman, dunia 1000 besar Kaisar Abadi, sangat bagus, orang-orang sangat menyukainya. Sial, orang pembawa sial, jangan seperti, oke. Jika ada yang menyukainya, apakah kamu ingin menjaganya? Di dunia 1000 besar Kaisar Abadi, di bintang Dakian, salah satu dari 3000 bintang utama seperti bintang Dahua, di hutan belantara, kehampaan tiba-tiba terkoyak oleh lebih dari selusin sosok yang saling bergandengan tangan. Orang luar, jelas seperti Chen Hao dan Sixuan, mereka mendobrak dunia Kaisar Abadi tanpa melalui jalur formal. Jika Chen Hao ada di sini, dia akan merinding ketika mendengar kata-kata orang pertama. Di antara 10 orang ini, 10 di antaranya dikenal oleh Chen Hao, termasuk 9 monster besar dunia kekacauan, Zhou Qinglong, Yin Xuan, Xiang Tiange, rekan Tao Yin Xuan Siena, Del. Selain 10 orang ini, aura pria dan wanita tambahan jelas lebih buruk daripada 10 orang tersebut. Kita akhirnya tiba. Ini adalah dunia 1000 besar Kaisar Abadi yang legendaris, dunia yang paling kuat. Benar saja, ini memang layak diterima. Nafas ini saja tidak sebanding dengan dunia 1000 besar kekacauan kita. Yin Xuan mengambil sebuah menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat. Ya, ini yang terkuat di hutan belantara dan di kota. Sungguh mengasyikkan, kata Xiang Tiange. Ekspektasi tetaplah ekspektasi, tapi kita tetap harus berhati-hati. Ada begitu banyak orang jenius di dunia Kaisar Abadi. Menurut pengontrol, kekuatan kita saat ini, paling-paling, hampir tidak bisa masuk ke akademi terbaik. Ini berkat Brother Chen. Xiao Baibai, aku sangat merindukannya. Hehe, kita telah tertunda begitu lama karena 3 kitab suci abadi dan pengetahuan rahasia yang dia ajarkan.
Mungkin dia sudah tiba di dunia Kaisar Abadi. Selama dia ada di sini dan telah memurnikan benih kehidupan yang diberikan kepadanya, akan mudah bagi orang lain untuk menemukannya, kata Zhou Qinglong dengan ekspresi bangga di wajahnya sambil membelai jari anggreknya. Pada saat ini, dia sudah berada di puncak alam tertinggi Hongmeng, dan jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam Hongmeng. Namun, penampilan menjijikkan dari dewa ini tidak berubah sama sekali. Itu tidak mungkin. Dia bahkan belum mencapai puncak negeri dongeng Daluo Jin, dan dia masih kembali ke dunia mereka melalui saudaranya Ito Tai. Dia seharusnya tidak lebih cepat dari kita. Jangan lupa bahwa hukum ruang dan waktu berbeda di setiap dunia. Di dunia tempat monster seperti saudara Chen dapat dilahirkan, hukum ruang dan waktu di dunia jauh lebih lambat dari kita, atau jauh lebih cepat. Apakah itu datang atau tidak, Ibel selalu dipanggil. Itu wajar, tapi orang harus berada di bintang utama yang sama untuk merasakan nafas dari pohon kehidupan yang sama. Jika Xiao Baibai ada di planet lain, mereka tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Tapi, tidak Te pengontrol berkata baiklah, monster seperti Xiao Baibai akan bersinar terang bahkan di dunia Kaisar Abadi, bahkan jika kita bukan bintang utama, kita masih dapat mendengar berita tentang dia, selama kami kompetisi pemeringkatan akademi sekali dalam 1 milenium sudah cukup. Ya, itu benar. Jika kita dapat menemukan saudara Chen, kita harus membantu Ruan Qinglan apapun yang terjadi. Dia sangat menyedihkan. Harus. Ya, meskipun saudara Chen hanya meminta kami untuk membantu Ruan Qinglan secara diam-diam dan tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang dia, itu juga menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Saya khawatir alasan terbesarnya adalah menurut pendapatnya, mungkin tidak ada masa depan. Bahkan jika dia takut, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan meninggalkan bekas pada jiwa dan akar cinta Ruan Qinglan. Ruan Qinglan adalah wanita yang selalu terobsesi dan tidak dapat dilupakan oleh Chen Hao, seorang wanita yang benar-benar dirasuki oleh Chen Hao. Pada mulanya kehidupan ketiga kecerdasan spiritual yang berasal dari alam kegilaan itu seperti anak yang baru lahir, ditransfer kepadanya. Setelah rumah Lanhun hancur, Chen Hao membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya dan menggunakan perpaduan Yin dan Yang untuk menghidupkan kembali Ruan Qinglan, menjadikan Ruan Qinglan wanita kedua setelah Tantai Lian yang tidak punya pilihan selain menjadi wanita Chen Hao. Tapi dari awal sampai akhir, Chen Hao tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Ruan Qinglan sampai dia pergi. Saya pikir itu hanya pertukaran kepentingan, tapi apa kenyataannya? Pemilik Tanah Suci Kitab Suci Abadi, yang juga merupakan pengendali dunia yang kacau, untuk memungkinkan Ruan Qinglan, yang telah memperoleh rahasia Chen Hao yang tak terhitung jumlahnya, untuk tumbuh tanpa gangguan, menggunakan Wuxiang untuk menyegel Ibel batin dan cinta Ibel yang telah mengganggu Ruan Qinglan beberapa kali, tetapi mereka hanyalah Daluo Jin di negeri dongeng yang dapat menembus segel berkali-kali berdasarkan akar cinta di asal mula jiwa. Terjebak oleh cinta, terjebak dalam penghalang setan. Harus dikatakan bahwa Chen Hao meremehkan pengaruh keberuntungan bunga persik yang hebat. Demikian pula, Chen Hao dan Ruan Qinglan juga meremehkan status tubuh Yuan Yin dalam pikirannya. Saya harap dia bisa keluar dari alam Hongmeng, jika tidak, tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita mengambil kembali saudara Chen. Tidak ada yang bisa membantunya dalam penghalang jahat. Saat dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Berdengung. Dagan Xing, yang belajar di Hongyun College, sebuah perguruan tinggi terkemuka di luar 10 kota teratas, duduk bersila di istana, memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Dia tiba-tiba terbangun dari meditasinya dan melihat ke dalam kehampaan karena terkejut. Ia memiliki paras yang tampan, yaitu separuh feminim dan separuh maskulin. Jika jubah dan aura Tao di tubuhnya tidak membuktikan bahwa ia laki-laki, akan sulit membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan hanya dari penampilannya. Orang ini tidak lain adalah kehidupan kelima Chen Hao, pohon kehidupan. Nafas dari asal yang sama, mungkinkah itu Zhou Qinglong? Kehidupan kelima Chen Hao berasal dari benih pohon kehidupan yang dipersembahkan oleh Zhou Qinglong. Kehidupan kelima tidak hanya memiliki vitalitas yang sama dengan Zhou Qinglong, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter Zhou Qinglong dipengaruhi oleh karakter Zhou Qinglong. 5 kehidupan juga menggabungkan pohon buah abadi Ningdao dan mata air spiritual. Beberapa atribut Hai telah mengalami mutasi tertentu, yang agak berbeda dari kecerdasan spiritual yang diperoleh dari pohon kehidupan murni Zhou Qinglong. Ia tidak lagi dapat dianggap sebagai pohon kehidupan murni, tetapi bagaimanapun juga, ia diwarisi dari pohon kehidupan Zhou Qinglong asal-usul kehidupan. Tapi itu tidak bisa diubah. Selain itu, kehidupan kelima Chen Hao juga berasal dari dewa asli pada kondisi puncaknya. Ia memiliki semua kemampuan yang dimiliki dewa asli pada saat penurunan,
termasuk persepsi jiwa super dia dengan mudah merasakan aura yang sama datang dari langit dan bumi. Tentu saja, setelah merasakan dengan hati-hati sejenak, ketika pihak lain juga mengaktifkan koneksi khusus dari asal untuk terhubung dengannya, Viv Life berkata dengan kepastian mutlak di dalam hatinya. Xiao Baibai, oh, halo, teman-teman terkasih, saya telah merasakan Xiao Baibai. Bukan begitu, kamu serius. Kapan aku berbohong padamu, Xiao Xuan? Xiao Baibai merasakannya lebih dulu. Ayo, ikut aku. Tertawa, Zhou Qinglong memutar dadanya dan memimpin dalam mempercepat. Berjalan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Saudara Chen seharusnya sudah masuk Hongmeng. Saat kita bertemu lagi, kita harus berdiskusi dengan baik. Haha, benar, tapi menurutku minta nasihat. Pengendali mengatakan bahwa bakat saudara Chen berada di luar imajinasi kita, jika tidak, dia tidak akan menyelesaikan semua level terlebih dahulu di Tanah Suci Kitab Suci Abadi dan mengajarkannya kepada kami adalah. Jika bukan karena saudara Chen, kami tidak akan pernah berani memikirkan tentang akademi terbaik, tapi sekarang, kami sangat berharap. Dipimpin oleh Zhou Qinglong, sekelompok orang dengan cepat menuju ke satu arah. Pada saat yang sama, kehidupan kelima Chen Hao, yang nama samarannya adalah Chen Susheng, juga keluar dari istananya dan berjalan cepat ke arah Zhou Qinglong. Kehidupan kelima datang dari Zhou Qinglong. Meski tidak memiliki emosi, namun bisa melihat wujud kehidupan yang sama merupakan hal yang mengasyikkan baginya. Selain itu, ia juga ingin memiliki semua kenangan pengalaman Chen Hao di dunia yang kacau balau. Lihatlah teman-teman lama ini, terutama jika Ruan Qinglan, yang paling ingin saya temui di kehidupan ketiga saya, bersama Zhou Qinglong dan yang lainnya. Tidak mungkin, beberapa nasib besar Chen Hao, meskipun ketika dia dan Chen Hao bersama, mereka akan berdebat, tidak puas, dan ingin mengambil dominasi absolut, tetapi setelah mereka berpisah, yang dipedulikan Chen Hao adalah apa yang mereka pedulikan. Lakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dalam sekejap mata, Chen Hao, yang tenggelam dalam nafsu di dunia peri, mengasingkan diri selama lebih dari 200 hari, dan sekitar 7 hari berlalu di dunia luar. Periode baru, hari baru, nilai kontribusi pemeringkatan komprehensif Dahua Koleh akhirnya selesai, dan pemeringkatan pemenang juga mengalami banyak perubahan. Tidak ada jalan lain. Nilai kontribusi, ketika kesenjangan kekuatan tidak jauh berbeda, tergantung pada waktu dan energi yang diinvestasikan oleh pemenang peringkat keseluruhan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, peringkat yang muncul segera setelah nilai kontribusi diselesaikan adalah peringkat kekuatan sebenarnya. Pada hari ini, sejak awal, pemberontak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun besar di luar pusat penilaian. Semua orang tahu bahwa 1 bulan dari hari ini akan menjadi waktu untuk penyesuaian peringkat awal, dan juga akan menjadi waktu tersisa bagi para pemain top untuk mengevaluasi kembali atau menantang pemain top berperingkat tinggi. Setelah bulan ini, tidak semua orang akan menyetujui tantangan tanpa syarat. Ini juga akan menjadi bulan tersibuk bagi dua alam bawah Daluo Jinxian dan Hongmeng Supreme, karena sebagian besar tantangan dan tantangan terjadi di antara Daluo Jinxian dan Hongmeng Supreme yang baru dipromosikan. Beberapa hari yang lalu, tersiar kabar bahwa Murong Qianhua, Xuan Yuanchen, dan Tang Hu akan menantang 10 master alam tertinggi Hongmeng. Ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh para master alam tertinggi Hongmeng. Begitu pula dengan Chen Yuetian, makhluk terkuat di Daluo Jinxian, bisa menjadi makhluk nomor 1 di Daluo Jinxian selama nilai kontribusinya mencapai 0 berdasarkan hasil penilaiannya. Siapapun yang memikirkannya tahu bahwa siswa utama di antara siswa lama tidak akan pernah rela kehilangan gelar siswa utama. Tantangan tidak bisa dihindari. Selain itu, Raja Kentut Li Yuan dan Ratu Sui Feiyan juga masuk 10 besar, Xiao Fengling, San Gongzi Ling Feng, dan Raja Kera Kecil Ao Guang juga masuk 10 besar-besar. Yuetian, setelah menyelesaikan kali ini, kamu akan menjadi murid utama negeri dongeng Daluo Jin. Apapun yang terjadi, cobalah yang terbaik untuk mempertahankan gelar ini. Ini adalah murid utama negeri dongeng Daluo Jin di Universitas Dahua. Di Paviliun Dahua, Istana Chen Yuetian, penguasa Paviliun Dahua sebenarnya datang sendiri dan berkata kepada Chen Yuetian. Berusahalah yang terbaik, kata Chen Yuetian dingin tanpa emosi. Bukannya Anda mencoba yang terbaik, saya ingin Anda mengumumkan dengan cara yang terkenal bahwa Anda menyambut master manapun di negeri ajaib Daluo Jin untuk menantang Anda, dan menciptakan kekuatan Anda untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Tuan Paviliun, saya hanya memiliki gairah di hati saya. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukan saja. Ketika ada perkelahian, saya akan bertarung.
Saya tidak peduli dengan sisanya. Chen Yuetian sedikit mengernyit dan berkata langsung. Itu sama sekali tidak memberikan banyak perhatian kepada Master Paviliun Dahua. Tapi penguasa Paviliun Dahua sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia lebih menyukai Wuci yang tidak manusiawi dan tidak bisa dipahami. Oke, keluar saja dan bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu, aku akan mengatur semuanya. Setelah berbicara, penguasa Paviliun Dahua langsung menghilang ke dalam istana. Awalnya, kepala murid negeri dongeng Daluo Jin juga merupakan penguasa Paviliun Dahua, dan merupakan keturunan langsungnya, tetapi kali ini, penguasa Paviliun Dahua ingin mempromosikan Chen Yuetian. Menurut perkiraannya, hanya ketua murid asli, keturunan langsungnya, yang bisa mengalahkan Chen Yuetian. Oleh karena itu, dia hanya perlu melakukan pekerjaannya sendiri. Ini sangat sederhana, karena saudaranya sudah lama sekali pergi ke alam Hongmeng dipromosikan menjadi tertinggi Hongmeng, tetapi mereka ditunda hanya untuk mempertahankan ketua menteri negeri dongeng Daluo Jin di Paviliun Dahua mereka. Dan kini, kemunculan Chen Yuetian juga melegakan penerus langsungnya. Pria kecil yang gendut, Master Paviliun, apa yang membawamu kemari? Ayo, silakan duduk. Tidak perlu duduk, aku tidak akan mengganggumu, kan? Tidak, poin kontribusi hari ini telah dihapus. Bukankah ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Saya baru saja keluar dari dunia peri. Oh, bagus. Untuk itulah aku di sini. Pria kecil gendut, setelah poin kontribusi diselesaikan, kamu berada di peringkat ke-7. Sue Feiyan kebetulan juga masuk 10 besar, Ling Feng berusia 43 tahun, dan Ao Yi adalah 100. Lebih banyak poin, Anda semua adalah makhluk paling jahat di grup ini, dan Anda serta Sue Feiyan diberi peringkat 10 besar, meskipun Anda tidak menempati 10 istana teratas yang sebenarnya, karena Paviliun Dahua. Anda takut akan menghadapi tantangan. Saya harap Anda tidak menyembunyikan apapun dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan peringkat Anda saat ini maju, tentu saja lebih baik. Tuan Paviliun, maksudmu Paviliun Dahua akan membiarkan murid-muridnya menantang kita? Chen Hao sedikit mengernyit. Paviliun Dahua sudah pasti. Semua pusat perhatian dalam sesi perekrutan Anda ini telah diambil alih oleh Paviliun Zenwu kami. Jenius jahat Chen Yuetian, yang secara khusus direkrut oleh Paviliun Dahua beberapa hari yang lalu, membuat keributan besar, Dahua Paviliun hanya untuk melampiaskan amarahnya. Chen Yuetian kini menduduki peringkat pertama. Seperti yang diharapkan, Paviliun Dahua pasti akan mendukungnya untuk mempertahankan tempat pertama dan menjadi murid utama negeri dongeng Daluo Jin di Universitas Dahua Ao. Dia tidak memilih mereka pada awalnya. C pasti akan menjadi pesaing terkuat Chen Yuetian di masa depan. Dengan ambisi Master Paviliun Dahua, akan aneh jika tidak memberi Anda warna untuk dilihat. Selain itu, kinerja kalian sangat bagus di seluruh Paviliun Dahua. Sekolah kimia sudah sangat terkenal, dan menginjak kalian tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk mendapatkan ketenaran dan keberuntungan. Oleh karena itu, beberapa siswa senior dengan peringkat tinggi dan pertarungan yang kuat kekuatan juga mungkin menantang Anda, terutama Anda. Oh, itu dia. Memang benar pohon itu ingin tenang tetapi angin tidak kunjung berhenti. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Tampaknya cukup sulit untuk berlatih meditasi dalam 10 tahun terakhir, kata Chen Hao. Yah, itu saja. Lagi pula, kalian semua hanyalah hasil penilaian, dan kalian tidak memiliki dampak dari duel yang sebenarnya. Pertarungan juga merupakan cara yang baik untuk berkembang. Adapun dalam 10 tahun terakhir, Akademi tidak akan memberimu retret. Dojo penuh dengan pengaturan, tetapi sangat penting untuk dipelajari, terutama kursus wajib di Akademi dan Paviliun Zenwu kami. Semuanya sangat penting bagi Anda. 10 tahun mengasah pedang dan memotong kayu benar-benar tidak cukup bagi kami para kultivator. Itu benar. Oke, Master Paviliun, jangan khawatir tentang ini. Saya tidak bisa menjamin apapun. Gendut, saya peringkat ke-7. Saya hanya bisa bergerak maju, bukan mundur. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Menepukku, kata Dada dengan berani. Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Tantang kami. Persiapan mental. Haha, Master Paviliun, saya masih berencana untuk menantang 10 besar. Saat ini, tidak mungkin untuk tidak menjadi orang terkenal. Jangan khawatir, Pak Tua, saya, Ling Feng, harus buru-buru masuk 10 besar. Sedangkan untuk murid utama, untuk saat ini tidak perlu terburu-buru, dan kita tidak bisa terlalu menonjolkan diri. Jika tidak berhasil, itu tidak akan berhasil. Alasan apa yang kamu cari? Ao Yu menatap Ling Feng dengan sangat meremehkan dan berkata, lalu melihat ke Master Paviliun,
dan kemudian berkata Master Pavilion, saya sama, 10 besar, itu suatu keharusan. Saya benar-benar tidak menyangka. Persaingan di kampus kita akan begitu ketat. Saya awalnya ingin tetap low profile, tetapi orang-orang berani mengatakannya sepanjang waktu. Singkatnya, kita harus marah. Ketika Mo Xilin, penguasa Pavilion Zhenwu, keluar dari istana Chen Hao, dia kebetulan bertemu dengan Ling Feng, Ao Yu dan Sue Feiyan yang baru saja keluar dari istana. Yu berkata dengan bangga satu demi satu. Sue Feiyan juga mengangguk sedikit ke arah Mo Xilin, matanya bersinar tajam, menunjukkan sikapnya. Cek, satu demi satu, sosok-sosok dengan cepat berkumpul di alun-alun pusat ujian Daluojin Wonderland dan Hongmeng Supreme Realm semuanya tiba di bidangnya masing-masing, melihat daftar peringkat besar dari Monumen Menara, serta arena tingkat tinggi yang ditangguhkan, dalam kehampaan di salah satu sisi Menara Tugu. Selain praktisi dari dua alam tersebut, banyak juga guru dari Dahua College, dari seluruh pavilion besar, bahkan beberapa Master Pavilion, Wakil Master Pavilion, dan pejabat senior perguruan tinggi tersebut datang. Saat ini, banyak sekali praktisi yang mengantri untuk mengikuti tes lagi. Namun semakin banyak kultivator yang berkumpul di depan arena alamnya masing-masing. Hihihihihi. Chen Hao, Sue Feiyan, Ling Feng, Ao Yao dan 5 orang berdarah yang berkumpul tiba dengan kilat. Peringkat Sixuan dalam penilaian ini tidak termasuk di antara semua master alam tertinggi Hongmeng, dan tidak ada yang akan menantangnya sama sekali. Tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk menantang saat ini hanyalah 100 pemain teratas, dan 100 pemain teratas di seluruh akademi. Bahkan praktisi seperti Wan Yishui, yang mendapat peringkat lebih dari 200 sebelum poin kontribusi mereka dihapus, hampir tidak memenuhi syarat hanya tantangan bagi 100 pemain teratas. Tidak peduli seberapa rendah peringkatnya, meskipun tidak ada peraturan, tidak ada yang akan keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri saat ini. Oleh karena itu, Sixuan bahkan tidak datang, dan masih tenggelam dalam ruang negeri dongeng untuk bermeditasi. Begitu Chen Hao dan yang lainnya mendarat, mereka menyebabkan keributan di antara para pembudidaya di sekitarnya. Tertawa. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Chen Hao dan yang lainnya dengan kilat. Hei, bukankah ini kakak senior Yishui? Tidak, dia seharusnya dipanggil kakak muda. Hehe, kakak Sui, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Kenapa? Kamu juga merindukanku, saudara gendut. Chen Hao tertegun sejenak, lalu melompat masuk lebih dulu, kata. Wajah Wan Yishui yang sudah jelek tiba-tiba menjadi semakin marah dan berkata pria gendut orang pembawa sial, aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku ingin menantangmu. Saudari Sui, bukankah ini bagus? Kita berdua adalah saudara dan saudari dari Pavilion Zhenwu. Bagaimana kita bisa bertarung satu sama lain saat ini? Sekarang, kita harus tetap bersatu sebagai satu tim dan berbicara kepada dunia luar sebagai satu kesatuan, untuk memamerkan prestise Pavilion Zhenwu kami. Persatuan adalah kekuatan, apakah menurut Anda begitu? Setelah sekarang, maukah kamu dengan senang hati menyetujui tantanganku? Jika berhasil, aku tidak perlu menantangmu sekarang. Oke, tentu saja, saudari Sui, kamu bisa menantangku kapan saja. Selamat datang 10.000. Kakak gendut, aku benar-benar ingin mempelajari keterampilan gelombang biru sutra hijaumu lagi. Chen Hao menyipitkan matanya dan menatap Wan Yishui sambil tersenyum. Ini benar, skill gelombang biru sutra biru Wan Yishui mungkin membuat orang lain mati tanpa mengetahui caranya, tapi bagi pria gemuk mesum, itu adalah kenikmatan yang sangat bagus, dan juga kenikmatan yang membersihkan jiwa. Ini yang kamu katakan, jangan menarik kembali kata-katamu, dasar pria gendut. Yah, jangan khawatir, Nona Sui. Pria gendut orang pembawa sial, kamu. Saudari Sui, ada apa denganku, kakak gendut? Kamu, tunggu saja. Aku akan membuatmu terlihat baik. Wajah Wan Yishui memerah, dan setelah berbicara dengan marah, dia berbalik dan berjalan menjauh dari Chen Hao. Sikap tidak tahu malunya terhadap pria gendut itu benar-benar tak tertahankan. Apalagi kemunafikan di hadapan orang lain dan di belakang orang lain membuatnya tak tertahankan. Meskipun semakin banyak saya tahu, semakin kecil harapan saya untuk mengalahkan Fatih, tetapi saya mengatakan di depan umum bahwa saya akan menantang Fatih lagi untuk mendapatkan kembali tempatnya. Apapun hasilnya, saya harus mencobanya. Tidak ada rasa malu jika kalah, menang tentu saja yang terbaik, dan ketergantungan terbesarnya adalah peningkatan berani dari Kingxi Bibo Kung Fu. Dan saya mengungkitnya sekarang hanya untuk memberitahu semua orang bahwa saya tidak akan mundur hanya karena pria gendut itu berperilaku semakin tidak normal.
Tentu saja, jika Chen Hao tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada dunia luar, dia juga akan mengatakan bahwa selama Chen Hao menyetujui tantangannya tanpa syarat, waktunya tidak boleh sekarang. Semuanya, waktunya telah tiba. Yang ingin menantang bisa datang dan mendaftar. Hidup kembali. Dalam bulan ini, siapapun yang ditantang, dia harus bertarung. Jika menolak, itu akan dianggap mengakui kekalahan. Selain itu, ada aturan dan harapan tidak tertulis. Setiap orang harus mematuhinya. Mereka yang berperingkat 1000 atau lebih tidak boleh menyia-nyiakan waktu semua orang saat ini. Ketika saatnya tiba, seorang lelaki tua yang sangat kuat melangkah ke atas ring dan berbicara dengan suara yang agung dan tajam. Yang akan datang, Chen Yuetian. Saat ini, Chen Yuetian mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan tiba di langit. Beberapa guru juga terbang ke atas ring kali ini untuk memastikan keselamatan penantang dan yang ditantang. Dalam tantangan bulan ini, baik penantang maupun yang tertantang pada dasarnya adalah talenta terbaik dari Dahua Chollege. Oleh karena itu, mereka dihosting dan diarbitrase oleh para guru dari Dahua Chollege, dan tidak boleh ada kesalahan. Setelah kegembiraan yang disebabkan oleh kedatangan Chen Yuetian, beberapa orang di antara kerumunan yang jelas-jelas berusaha menjadi lebih kuat segera menawarkan token mereka dan menyerahkannya kepada lelaki tua di atas ring. Saya menantang yang ke-10. Saya menantang nomor 7. Saya menantang No. 43. Wow, 3 orang yang berbicara lebih dulu langsung menimbulkan keributan. Yang ke-7 adalah Raja Kentut Li Yuan, yang ke-10 adalah Ratu Es Sui Feiyan, dan yang ke-43 adalah Raja Xiao Feng Ling Feng. Semua penantangnya berasal dari Paviliun Dahua. Itu normal. Pemimpin tertinggi Paviliun Dahua adalah yang paling, kan. Sementara semua orang masih berdiskusi, penantang berikutnya yang mendaftar ternyata adalah Chen Hao, Sui Feiyan dan Ling Feng. Situasi ini jauh lebih serius daripada yang diperkirakan Mo Xilin, penguasa Paviliun Zhenwu. Pelamar melaporkan peringkat objek yang ingin ditantang, kemudian guru tim arbitrase akan mengatur urutan kemunculan berdasarkan status pendaftaran penantang. Setiap penantang hanya memiliki satu peluang tantangan di awal, namun setiap kali ia ditantang, ia bisa mendapatkan peluang tantangan tambahan. Tidak ada batasan untuk ditantang. Tentu saja premisnya adalah orang yang ditantang harus dalam kondisi prima. Sial, orang menyebalkan sekali, bukankah rankingku sedikit rendah? Tertawa, Ao Guang, yang berada di peringkat di luar 100 besar dan tidak memiliki siapapun untuk menantangnya untuk saat ini, awalnya ingin melihat situasinya sebelum memutuskan, tetapi sekarang dia menjadi gila dan menawarkan tokennya meskipun seseorang pasti akan menantangnya nanti. Bagaimana caranya bisakah Ao Guang bersabar menunggu? Chen Hao, Ling Feng, dan Sui Feiyan semuanya telah ditantang, bagaimana mungkin saya tidak bergabung? Saya menantang tempat ke-8. Ao Guang mengambil inisiatif dan langsung menantang tempat ke-8, tetapi tidak ada yang terkejut. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa nilai potensial Ao Guang belum diuji ulang, dan peringkatnya saat ini tidak mewakili apapun sama sekali. Tidak tahu kekuatan aslinya. Tertawa. Pada saat ini, seorang pemberontak di sebelah Wan Yishui keluar dari kerumunan, menawarkan tokennya, dan berkata, saya menantang nomor 8. Cek cek cek, saya menantang yang ke-8. Saya menantang untuk tempat kedua. Saya menantang untuk menjadi yang kedua. Segera setelah itu, Wan Yishui dan beberapa orang lainnya juga mendaftar. Informasi yang ditampilkan oleh token mengungkapkan bahwa mereka semua adalah jenius terbaik di Paviliun Zhenwu, dan peringkat Wan Yishui dianggap yang terburuk di antara mereka. Selain itu, beberapa orang yang bersama Wan Yishui dan yang lainnya tetapi belum tertantang jelas merupakan elit Paviliun Zhenwu. Saat ini, semua guru dan guru yang hadir di Paviliun Zhenwu menghela nafas lega dan merasa sedikit lebih nyaman. Tidak ada keraguan bahwa niat Paviliun Dahua untuk dengan sengaja memprovokasi dan menekan Li Yuan, Sui Feiyan dan Ling Feng terlalu jelas. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kepura-puraan. Sungguh kejam mendaftar untuk menantang orang yang sama lagi sebelum hasilnya keluar, mengetahui bahwa seseorang telah menantangnya. Namun kini Paviliun Zhenwu jelas berbalas gigi ganti gigi dan mata ganti mata, karena yang saat ini menduduki peringkat ke-8 dan kedua sama-sama berasal dari Paviliun Dahua. Namun, keberanian Wan Yishui untuk menantang posisi ke-8 di luar dugaan semua orang. Wan Yishui awalnya berada di peringkat di atas 200. Setelah poin kontribusinya dihapus, peringkatnya hanya berfluktuasi beberapa poin dan tetap di atas 200. Menantang posisi ke-8, jaraknya sangat besar. Kecuali kakak senior Wan Yishui, yang lainnya termasuk di antara 10 ahli teratas di negeri dongeng Daluo Jin Paviliun Zhenwu kami. Anda tahu,
Orang yang berdiri di tengah di antara mereka yang belum menantang kami adalah Paviliun Zhenwu Daluo Jin kami, Kepala Menteri Negeri Dongeng, Jiang Changling, seseorang di antara kerumunan memperkenalkan siswa baru. Jiang Changling, murid utama Negeri Dongeng Daluo Jin di Paviliun Zhenwu, berada di peringkat ke-6 selain Fatih dan Sue Feiyan, dia adalah satu-satunya yang berada di peringkat 10 besar. Sebelum Chen Hao dan elit lainnya memasuki Dahua Chollege, Jiang Changling juga merupakan satu-satunya pemain 10 besar di Dahua Chollege, dan dia berada di peringkat menengah dan bawah. Tidak ada yang menantang tempat pertama. Ketika pendaftaran gelombang pertama berakhir, banyak calon di antara masa yang berkata dengan menyesal. Tempat pertama adalah Chen Yuetian. Dengan hasil penilaian yang luar biasa, metode pertarungan berdarah, kejam, dan penuh kekerasan, serta kemampuan pemulihan yang luar biasa, siapa yang berani menantang? Awalnya, mantan Kepala Kasim masih memiliki harapan untuk mengalahkan Chen Yuetian. Ya dewa, tapi semua orang melihatnya, nama mantan Hakim Kepala telah menghilang dari peringkat dan pergi ke alam Hongmeng. Selain itu, nama itu menghilang tepat sebelum dibersihkan. Ini jelas merupakan pengaturan yang disengaja oleh Paviliun Dahua, dan kebetulan memungkinkan Chen Yuetian berhasil mengambil alih Akademi Dahua. Gelar Kepala Sekretaris Besar Negeri Dongeng Emas. Memang, aku telah melihat penilaian kekuatan tempur Chen Yuetian. Belum lagi dia tidak cukup kuat, bahkan jika dia cukup kuat, kita masih harus mempertimbangkan apakah dia dapat menahan gaya bertarungnya yang menakutkan. Saya merasa Fatih Li Yuan dan Sue Feiyan pasti menyembunyikan banyak hal. Menurut informasi yang akurat, selama pengujian, kekuatan serangan Fatih berkurang setidaknya 1 atau 2.000 poin karena dia tidak memahami aturan. Dari 92 serangan sejak awal, dia menembakkan serangkaian serangan spesial. Jika dia melepaskan serangan terkuatnya sekali saja, dia pasti akan setara dengan Chen Yuetian. Bagaimanapun, kekuatan serangan-serangan terakhir Fatih hampir 18.000 poin. Ya, Fatih segera berhenti setelah melihat semua orang keluar selama tes ketahanan. Jelas, hasil penilaian bukanlah kekuatan sebenarnya. Dikatakan bahwa dia sedang dalam tes, dia hanya mengungkapkan identitas aslinya tes kekuatan tempur, tapi di lain waktu dia selalu menyamar. Jelas, hasil ini bukanlah hasil terkuatnya. Semuanya, menurut statistik, urutan 100 pertandingan gelombang pertama telah diatur. Bai Zi, Paviliun Dahua peringkat 8, memiliki 3 penantang. Dia akan memimpin dalam 1 pertandingan. Silakan undang Bai Zi dan penantang Ao Guang untuk naik panggung. Beberapa saat kemudian, suara wasit terdengar, menyela diskusi semua orang. Ao Guang, yang telah bersiap dengan baik, melompat ke langit tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan normal, tantangan di akademi memiliki aturan yang sama. Biasanya ada 100 pertandingan. Jika penantang diulang dalam 100 pertandingan, prioritas akan diberikan kepada kompetisi. Misalnya, hanya Bai Zi, yang berada di peringkat ke-8, yang ditantang oleh Ao Guang, Wan Yishui dan pemimpin Paviliun Zhenwu lainnya. Ada total 3 pertandingan, dan dia harus bertarung terlebih dahulu, dan 2 sisanya akan melawan Chen Hao dan Sue Feiyan, Ling Feng dan lainnya yang telah ditantang 2 kali, melanjutkan dalam urutan tertentu. Ketika hanya ada 1 pertempuran tersisa untuk semua yang ditantang, itu dianggap sebagai ronde ketiga. Sederhananya, memberikan waktu yang tertantang untuk kembali ke kondisi puncak. Tertawa, saat Ao Guang naik ke langit, auranya menjadi sangat tajam, momentumnya seperti pelangi, dan semangat juangnya luar biasa. Pemimpin Paviliun Dahua Bai Zi, yang menduduki peringkat ke-8, tidak mau kalah apakah saya, Bai Zi, orang dengan reputasi palsu. Konyol kalau kucing atau guk-guk berani menantang saya. Saat Bai Zi berbicara, dia bangkit dari langit dan bergegas menuju arena tingkat tinggi yang tergantung di kehampaan. Peringkat ke-8, dia juga merupakan 10 master veteran, tetapi Paviliun Zhenwu mengubahnya menjadi alat tawar-menawar dalam permainan dengan Paviliun Dahua, dan secara langsung ditantang oleh 3 orang. Meskipun Ao Guang adalah seorang jenius jahat yang langka, dia hanyalah pendatang baru, bagaimana dia bisa membandingkan dengan dirinya sendiri? Tentu saja, dia akan dengan senang hati melawan Ao Guang. Mampu menghancurkan pendatang baru yang potensial dan terkenal seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi peluang bagus untuk mendapatkan keberuntungan. Namun sungguh keterlaluan jika seseorang seperti Wan Yishui, yang peringkatnya lebih rendah dari 200, berani menantangnya. Dia merasa dipandang rendah oleh Paviliun Zhenwu Chi Guo. Oh, maafkan aku, kucing dan guk-guk tidak membicarakanmu. Setidaknya masa depanmu harus lebih baik daripada kucing dan guk-guk. Kamu adalah monyet.
Ketika Bai Zi melihat ekspresi marah Ao Guang, senyuman muncul di wajahnya, menambah bahan bakar ke dalam api lagi. Pandangannya pada Ao Guang menjadi lebih menghina. Mahasiswa baru adalah mahasiswa baru. Tanpa pengalaman dan pelatihan di perguruan tinggi senior, dia agak terlalu tidak sabar. Orang yang tenang jauh lebih menakutkan daripada orang yang sedang marah. Hal ini tidak akan berubah baik di alam rendah, sekarang, atau di alam tinggi. Cek, idiot, kan? Bai Zi, monkey liar yang tidak berbudaya. Bai Zi, menurutku kamu idiot. Aku mengajarimu menjadi beruang orang pembawa sial, dan aku dengan jelas memberitahumu bahwa tujuanmu telah tercapai, dan aku marah. Karena kurus dan berpenampilan aneh, dia menjadi lebih ganas dan bengis. Tertawa. Saat berbicara, alis Ao Guang bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah senjata muncul di tangannya. Dengan baik, ketika Chen Hao melihat senjata Ao Guang, matanya membelalak karena terkejut. Ada lingkaran emas berkilauan di kedua ujungnya, dan di tengahnya ada besi hitam yang memancarkan aura dingin. Ada sederet kata yang terukir di sebelah lingkaran itu, lingkaran emas Ruyi, beratnya 13.500 kg. Gada emas Ruyi, sial, bagaimana ini mungkin? Chen Hao melihat tulisan di tongkat itu dan terkejut. Senjata Ao Guang sama persis dengan gada emas Raja Kera dalam catatan mitologi bumi. Meskipun orang ini kurus dan kecil, dia terlihat seperti monyet, tapi garis keturunan aslinya jelas. Oh, menurut mitologi bumi, monkey tersebut memperoleh jarum Dinghai Shenzhen, yaitu gada emas, dari Istana Naga Laut Cina Timur. Mungkinkah? Chen Hao tidak bisa memahaminya. Saat pertama kali bertemu Ao Guang, Chen Hao merasakan garis keturunan asli Ao Guang. Meskipun dia memanggilnya monyet, garis keturunan aslinya bukanlah monyet, tetapi garis keturunan naga kuno yang paling dikenal Chen Hao, dan itu lebih baik daripada garis keturunan Chen Hao. Garis keturunan asli dari binatang Dewa Lima Arah King Long milik Hao jauh lebih murni dan lebih tebal. Dapat dikatakan bahwa itu tidak berada pada level yang sama sekali. Karena alasan inilah Chen Hao menganggap Ao Guang sebagai salah satu lawan kuatnya selama ini tes awal. Namun, pada akhirnya, Ao Guang tidak mengungkapkan jejak garis keturunan aslinya. Jika tidak, bagaimana penampilan Ao Guang bisa begitu berbeda dari miliknya? Namun kini, Ao Guang sudah seperti monkey sungguhan, menggunakan tongkat sebagai senjatanya, hanya sebatang tongkat, namun sama persis dengan rekaman gada emas Ruyi, bahkan tulisan tangan dan berat labelnya pun sama persis. Itu mungkin, sangat mungkin, sial, jika memang demikian, bukankah anak ini akan masuk surga? Sial, perpaduan sempurna dari dua garis keturunan asli yang kuat. Sayangnya, aku belum pernah melihat monkey yang asli raja, aku tidak tahu seperti apa darah Raja Kera itu. Gada emas Ruyi, apa, ini, ya dewa, saudaraku, seharusnya aku sudah memikirkannya lebih awal. Sial, kamu sudah lama menggonggong monyet. Kamu tahu orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Apa yang tidak disangka Chen Hao adalah ketika dia terkejut, para pemberontak yang hadir juga menjadi gempar ketika mereka melihat senjata yang telah dikorbankan Ao Guang. Banyak orang yang mengeluarkan suara karena terkejut. Sue Feiyan sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir. Su Tao, Yin Susu dan 5 anggota tim darah lainnya memandang Ao Guang dengan kaget, mulut mereka dipenuhi telur angsa yang terlalu besar. Bahkan para guru di tim wasit dan arbitrase, serta para guru dan pejabat senior dari berbagai kantor besar yang datang untuk menonton, sangat terkejut. Aku tidak menanam sesuatu, dan sekarang aku takut setengah mati. Ao Guang, yang sangat marah, merasakan tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya, dan sangat menikmatinya, terutama ketika dia merasakan Chen Hao dan Ling Feng, sangat terkejut. Ada ledakan jeritan tanpa alasan, tapi tatapan terkejut dan terkejut Bai Zi membuatnya meremehkannya dan berkata dengan sinis. Kamu, apakah kamu keturunan Raja Kera? Apakah kamu takut? Sudah terlambat, berikan tongkat pada Guru Kera. Ledakan, merasa bahwa pengekangannya di arena telah hilang, Ao Guang, yang sudah lama tidak mampu menahan diri, tidak lagi ragu-ragu dan berjalan keluar dengan satu pukulan. Bai Zi, yang sok, bergegas menemuinya. Dia dikejutkan oleh kekuatan kekerasan Ao Guang dan terlempar ke belakang ribuan mil. Dadanya pecah-pecah dan mulutnya berdarah. Kamu memiliki kekuatan yang sangat kecil dan kamu masih menyeretku ke depanku. Tarik kepalanya. Beri aku tongkat lagi. Ao Guang sombong, rambut pendeknya berdiri seperti jarum baja, dan dia menembakkan tongkat itu dengan 9 lapisan cahaya keemasan di belakangnya. Bayangan tongkat di depannya menutupi langit, dan semangat juangnya membumbung ke langit seperti gunung dan mengalir ke laut.
yang tak terbendung. Ledakan, ledakan, momentum Ao Guang seperti pelangi, dan dia tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkannya. Satu demi satu, setiap tongkat lebih kuat dari yang terakhir. Sederhana, langsung, dan penuh kekerasan penindasan kekuasaan dengan kekerasan. Bai Zi, 10 master veteran yang awalnya membujuk, kini dipaksa oleh Ao Guang sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Rasanya seperti gunung terus-menerus menghantamnya meskipun dia mencoba yang terbaik, dia bisa bahkan tidak mengambil nafas. Tidak dapat membuka kunci kekuatan Ao Guang, dia hanya bisa terus muntah darah. Dan tidak ada amarah untuk dibicarakan. Meski anggota silsilah Raja Kera tidak banyak, namun silsilah Raja Kera begitu sakti sehingga orang awam tidak berani memprovokasi mereka. Mampu memiliki senjata sakti khas silsilah Raja Kera, Gada Emas Ruyi, jelas merupakan silsilah langsung yang paling autentik dari silsilah Raja Kera. Raja Kera, garis keturunan, seberapa kuat seharusnya. Jika dia tahu bahwa Ao Guang memiliki darah Raja Kera, beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan Ao Guang. Raja Kera meskipun Raja Kera itu transenden dan tidak bisa dibandingkan dengan kera biasa, dia tetaplah sejenis kera. Mempermalukan kera di depan keturunan Raja Kera, apa bedanya dengan mencari kematian? Klan Raja Kera, belum lagi garis keturunan langsung, tetapi juga garis keturunan tambahan, semuanya terkenal kejam dan tak kenal takut, bahkan Raja Surga, aku akan bertarung untukmu selama kamu menyinggung mereka. Tidak mungkin, siapa yang membuat silsilah Raja Kera benar-benar abadi. Tubuh fisik dari garis keturunan langsung Raja Kera dilahirkan untuk melompat keluar dari 3 alam dan tidak termasuk dalam 5 elemen. Ia kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api, dan benar-benar abadi. Mungkin justru karena kondisi bawaan yang unik inilah silsilah Raja Kera memiliki karakter kekerasan yang tidak takut langit atau bumi akan bertarung, hanya bertarung. Meskipun Chen Hao sudah lama mengetahui apa yang disembunyikan Ao Guang, dia sekarang dikejutkan oleh penampilan Ao Guang. Serangan kekerasan dan kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh kurusnya jelas merupakan yang terkuat yang pernah dilihat Chen Hao sejauh ini, bahkan jika dia adalah manusia seperti itu. Pan Long, seekor binatang buas, tidak memiliki arogansi kekerasan yang tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan seperti seekor monyet. Apakah klan Raja Kera begitu kuat? Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Tao dan Ling Feng dan bertanya. Tidak apa-apa, mata Ling Feng sudah tertuju pada arena, bahkan tanpa melihat ke arah Chen Hao, dan dia berkata dengan enggan. Ini lebih dari sekedar luar biasa. Kakak gendut, aku bisa memberitahumu ini, garis keturunan langsung Raja Kera lebih menakutkan daripada naga dewa kuno. Jika garis keturunan Raja Kera tidak diturunkan secara individual untuk setiap generasi, itu pasti akan jauh lebih kuat dari klan naga. Tongkat Ao Guang dapat membuktikan bahwa dia adalah keturunan Raja Kera. Iya, tapi ini hanya replika Gada Emas Ruyi. Gada Emas Ruyi yang asli adalah senjata nenek moyang Raja Kera. Klan Monyet. Legendanya adalah jarum si dingin yang dimurnikan oleh seorang tokoh besar di dunia abadi bisa berukuran besar atau kecil, panjang atau pendek. Tiruan yang dipadatkan oleh para tetua berdasarkan Gada Emas Ruyi tidak dapat ditiru oleh kultivator manapun. Meskipun tidak sebagus aslinya, itu juga merupakan senjata ajaib yang menentang pertumbuhan senjata ini, dia akan melakukannya. Yang pasti dia pasti keturunan langsung Raja Kera, dan dia pasti generasi muda yang baru lahir hari ini. Oh, begitu. Aku tidak menyangka Monkey begitu kuat dan bisa bersembunyi begitu banyak. Siapa nama leluhur Raja Monyet? Chen Hao memuji secara simbolis lalu bertanya. Silsilah Raja Kera semuanya bermarga matahari. Nenek moyang dikatakan sebagai kekuatan besar di dunia abadi, bergelar Raja Kera, dan namanya Sun Wukong. Nama Ao Guang seharusnya nama palsunya, kakak gendut, dan satu lebih dari itu, dikatakan bahwa Raja Kera selama garis keturunan langsung benar-benar tumbuh, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat yang sama, kata Su Tao, tidak melihat kekacauan macam apa yang ditimbulkan oleh kata-katanya pada Chen Hati Hao. Kekuatan besar dunia abadi, Raja Kera, Raja Kera. Legenda yang menghuni bumi juga berasal dari dunia peri yang sama seperti yang diketahui oleh para praktisi dunia kaisar abadi. Apakah dunia luas yang terkondensasi di bumi adalah dunia peri? Setelah berpikir singkat, Chen Hao membantah spekulasi ini. Di ruang peri, NPC yang Liu Yan mengatakan bahwa 3 dunia di bumi, Luan Gu dan Kaisar Abadi semuanya terhubung ke ruang peri, dan seseorang dapat memasuki dunia peri melalui jalan keberadaan Kaisar Abadi. Dunia peri seharusnya bukan bumi. Sepertinya kita perlu meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah dan legenda kuno dunia Kaisar Abadi, pikir Chen Hao dalam hati.
1000 besar dunia kekacauan mungkin disebabkan oleh perang besar yang pecah di alam primordial selama kekacauan kuno, jadi tidak banyak legenda kuno berharga yang tersisa di kekacauan kuno. Namun, dunia 1000 besar Kaisar Abadi adalah jelas berbeda. Mungkin, seperti klan Raja Kera, mereka bisa biarkan Chen Hao menemukan banyak tempat yang terhubung dengan bumi. Bang! Ao Guang menekan lagi dengan tongkat dan mengenai energi yang dibangkitkan oleh Bai Zi, mengeluarkan cahaya darah. Pertama, telapak tangan Bai Zi meledak, dan kemudian kedua lengannya meledak, dan bahkan platform alis dan jiwa pun muncul, dan seluruh orang itu terbang ke samping dan menabrak penghalang arena. Pada saat inilah guru di atas panggung yang mengawasi kompetisi untuk mencegah kecelakaan tiba-tiba mengambil tindakan dan menyelamatkan Bai Zi. Pada saat yang sama, dia mencegah Ao Guang melakukan tindakan yang sama namun lebih kuat dan kejam selanjutnya. Ao Guang menang. Wow, para kultivator yang menonton, apakah mereka siswa atau guru, semuanya terkejut melihat Ao Guang, yang energi darahnya mengalir di sekelilingnya dan betapa kejamnya dia. Tidak ada yang menyangka bahwa master veteran yang menduduki peringkat ke-8 di atas 10 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dikalahkan oleh Ao Guang dengan momentum yang besar. Kekuatan legendaris dari sambungan langsung Raja Kera memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para praktisi. Raja Mongki kecil Ao Guang ternyata adalah Raja Mongki sungguhan. Aku benar-benar tidak menyangka. Siapa yang memberi nama panggilan pada Ao Guang? Julukan Ao Guang terutama didasarkan pada bakat dan penampilannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sekarang akan menjadi Raja Mongki kecil yang sesungguhnya. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Karena Ao Guang adalah keturunan Raja Kera, dia seharusnya menjadi orang yang egois dari dalam keluar. Dia memang memiliki aura seperti ini dalam pertarungan tadi, tapi sebelumnya, penampilannya lebih rendah dari pria gendut Li Yuan. Ini tidak cocok dengan karakter klan Raja Kera. Ya, yang terpenting adalah kekuatan yang ditunjukkan Ao Guang sekarang pasti tidak lebih buruk dari Fatih Li Yuan. Bagaimana dia bisa rela lebih rendah darinya? Kerumunan ramai berdiskusi, tetapi Ao Guang, yang keluar dari ring, mengabaikan mereka dan mendarat tepat di samping Chen Hao, Ling Feng, dan lainnya. Saudara Mongki sangat kuat. Saudara Mongki luar biasa. 10 master teratas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan saudara monyet. Saudara Mongki bersembunyi terlalu dalam. Orang-orang di Biksue menatap Ao Guang dengan mata cerah, menyanjungnya karena mengatakan kebenaran tanpa menyembunyikan apapun. Memang begitu. Aku selalu bersikap low profile. Aku hanya mengekspos sedikit. Aku tidak menyangka akan banyak mengekspos. Hei, Ao Guang sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi matanya tertuju pada Ling Feng, penuh provokasi. Ling Feng tampak menghina apa yang kamu lakukan. Saya hanya keturunan Raja Kera. Saya akan memberi tahu Anda nanti, saudara, dan saya akan memberi tahu Anda. Warisan garis keturunan Senma dan keunggulan ras adalah semua tidak ada apa-apanya di hadapanku, saudaraku. Cih, tunggu, saudaraku. Ao Guang berkata dengan nada meremehkan. Monyet, adik gendut, apa aku baik-baik saja? Setelah mendengar pesan Chen Hao, Ao Guang tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Cara itu benar-benar berbeda dengan saat dia memperlakukan Ling Feng, dia tampak seperti adik laki-laki. Apakah kamu benar-benar dari garis keturunan Raja Kera? Ini, kakak gendut, apakah ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi anggota klan Raja Kera? Itu tidak benar, hanya saja saudaraku, menurutku kamu bukan hanya anggota klan Raja Kera. Kakak gendut, bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang klan Raja Kera Anda, terutama tentang leluhur Anda, Raja Kera, Raja Kera? Saya pernah memperoleh beberapa legenda tentang Raja Kera, jadi saya sangat penasaran, kata Chen Hao. Dia baru saja bertanya pada Su Tao, tetapi pengetahuan Su Tao sangat terbatas dan tidak ada informasi yang berguna untuk Chen Hao. Perkataan Chen Hao membuat Ao Guang sangat terkejut. Legenda klan Raja Kera tentang leluhur Raja Kera Kitian tidak lebih dari informasi yang beredar di dunia Kaisar Abadi zaman hingga saat ini. Orang-orang telah benar-benar melihat leluhur, Raja Kera, dan semua informasi berasal dari Gada Emas Ruyi, harta karun klan monyet. Adik gendut, maksudmu kamu telah memperoleh informasi tentang Raja Kera leluhur Raja Kera Kitian di dunia tempat kamu dilahirkan. Ao Guang bertanya dengan mata terbelalak. Itu benar, apa itu? Ini kakak, aku bertanya apakah kamu baik-baik saja. Kakak gendut, ini, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi apa yang aku tahu tidak ada bedanya dengan apa yang tersebar di dunia Kaisar Abadi. Hal lain, aku tidak menyembunyikannya dari kakak gendut, perasaanmu tidak sama.
Ya, aku memang bukan dari silsilah Raja Kera. Aku tidak tumbuh di klan Kera sejak aku masih kecil. Saya tidak mendapatkan silsilah Raja Kera. Ingatan yang diwariskan, karena dalam garis keturunanku, garis keturunan Raja Kera bukanlah garis keturunan utama. Jangan tanya aku apa itu secara spesifik, Saudara Gendut. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Aku khawatir itu satu-satunya yang bisa mendapatkan warisan ingatan dan keterampilan unik dari keluarga Raja Kera adalah hanya mereka yang merupakan keturunan langsung Raja Kera yang boleh tahu lebih banyak. Oleh karena itu, saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang nenek moyang Raja Kera, Raja Kera. Mendengar perkataan Ao Guang, Chen Hao sedikit kecewa. Dia pikir dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Sun Wukong dan mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara bumi dan dunia Kaisar Abadi. Tetapi Ao Guang tidak memiliki informasi apapun. Tentu saja, Ao Guang bisa memberitahunya tentang garis keturunannya, dan Chen Hao juga percaya bahwa Ao Guang tidak berbohong padanya, tapi sebenarnya tidak tahu. Aku baru saja mendengar ibuku mengatakan bahwa semua informasi tentang nenek moyang Raja Kera berasal dari Gada Emas Ruyi, harta karun klan monyet. Generasi pertama Raja Kera di dunia 1000 besar Kaisar Abadi juga lahir dari Gada Emas Ruyi. Setelah jeda sebentar, Ao Guang terus berbicara. Oh, jadi Raja Kera belum pernah muncul di dunia Kaisar Abadi? Tanya Chen Hao. Ya, tepatnya, belum ada yang pernah melihatnya. Pendiri sebenarnya dari klan Monkey adalah Raja Monkey generasi pertama di dunia Kaisar Abadi. Informasi tentang Raja Kera juga merupakan Raja Monkey generasi pertama. Kapan patung kuil leluhur klan Monkey dipadatkan, diumumkan kepada dunia. Kuil leluhur. Chen Hao sedikit terkejut, lalu berkata untuk mengumpulkan kekuatan iman. Kakak gendut, itu kamu. Aku tidak akan pernah mengatakan itu pada orang lain. Seperti yang kamu lihat tadi, saat aku meledak, aura dan kekuatan tempur yang aku keluarkan jauh melebihi milikmu. Kamu mengharapkannya. Sebenarnya, aku tidak terlalu kuat. Alasan kenapa aku bisa melakukannya bukan hanya karena senjata andalan Raja Kera, Gada Emas Ruyi, juga karena kekuatan iman. Selama kekuatan garis keturunan Raja Kera diaktifkan dan dituangkan ke dalam Gada Emas Ruyi tiruan, harta karun klan monyet, Gada Emas Ruyi yang asli, dapat ditembus dunia, yang merupakan kekuatan umpan balik dari Sage Kitian Agung yang menembus 9 langit dan 10 bumi. Kata Ao Guang. Artinya Raja Kera mungkin masih hidup, atau mungkin dibangkitkan dengan mengumpulkan kekuatan iman. Singkatnya, tidak ada kematian yang nyata, kata Chen Hao. Terlebih lagi, meski tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, dibandingkan dengan ratusan juta tahun yang lalu, kekuatan silsilah Raja Kera untuk memberi makan kembali keyakinan jauh lebih kuat. Gada Emas Ruyi yang asli aura suci yang dipancarkan juga jauh lebih kuat, kata Ao Guang, menjadi semakin yakin pada Chen Hao di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa dia bukan hanya anggota keluarga Raja Monyet, dan dia bisa menebak situasi sebenarnya, hanya dalam beberapa kata. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar. Chen Hao tiba-tiba menatap Ao Guang lagi, dan kemudian berkata melalui pesan di mana Monkey-Monkey itu tinggal. Jin Douxing, kakak gendut, kemungkinan besar apa yang akan terjadi? Ao Guang bertanya dengan rasa ingin tahu. Nirwana adalah kelahiran kembali, dan itu seharusnya menjadi nirwana dari diri sejati, atau kelahiran kembali di luar nirwana dari diri sejati. Jin Douxing, ajak aku melihatnya ketika kamu punya waktu. Oke, aku tadinya mau ke sana. Karena kakak gendut tertarik, ayo pergi bersama. Kakak gendut, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Raja Kera Sage Agung, juga dikenal sebagai Sun Wukong, adalah tubuh peri yang lahir dari kebijaksanaan spiritual yang berasal dari batu peri di awal dunia. Ia dilahirkan dengan tubuh emas abadi yang kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api. Dia belajar di bawah bimbingan Patriark Bodhi, kata Chen Hao. Siapakah Patriark Bodhi? Ao Guang bertanya dengan heran. Dia belum pernah mendengar nama ini. Ia juga harus menjadi kekuatan besar di dunia abadi, ahli dalam Taoisme, Buddha, dan Konfusianisme. Saya memperoleh beberapa informasi tentang kekuatan besar di dunia abadi dari rerun dewa di dunia asli, dan di antara mereka kebetulan adalah Monkey Raja, Raja Kera. Awalnya, kupikir itu hanya karakter yang dibuat oleh orang dahulu, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ada juga legenda tentang dia di dunia Kaisar Abadi, kata Chen Hao samar-samar. Apalagi, tidak lagi. Setelah tantangannya selesai, izinkan saya bermain dengan replika Gada Emas Anda selama beberapa hari. Kakak gendut, kamu tidak mau mempelajarinya kan? Tidak ada gunanya. Kecuali kamu memiliki darah Raja Kera, pikiranmu tidak bisa menyatu ke dalamnya sama sekali.
Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa kuatnya kultivasi mereka adalah, tidak bisa melakukannya. Juga, tiruan ini berakar pada garis keturunan saya, bahkan jika saya ingin memberikannya kepada Anda, saya tidak bisa. Sangat kuat, ya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat saya mempersembahkan gada emas Ruyi dan menyimpulkan bahwa saya adalah keturunan Raja Kera? Karena kecuali silsilah Raja Kera, tidak ada yang bisa mendapatkan gada emas, dan mereka tidak bisa merebutnya. Sekarang untuk game kedua, silakan tantang Paviliun Dahua Moke dan tantangan Paviliun Zhenwu Liyuan. Saat Chen Hao dan Ao Guang sedang berkomunikasi melalui transmisi suara, suara wasit terdengar. Apakah ini giliranku? Chen Hao sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang, menjentikkan pantatnya, dan terbang ke udara. Jumlah orang yang mendaftar untuk tantangan ini tidak akan berubah karena perubahan peringkat yang disebabkan oleh tantangan tersebut. Kemenangan Ao Guang dalam tantangan ini tidak akan memengaruhi kompetisi berikutnya. Mo Keyuan dari Paviliun Dahua berada di peringkat 36. Dia berada di peringkat kelima di antara 10 veteran teratas di Paviliun Dahua, tetapi dia adalah yang terlemah dari dua praktisi yang menantang. Chen Hao adalah yang paling menjanjikan untuk dipromosikan ke 10 besar Akademi Dahua kali ini. Oleh karena itu, Mok hanya bisa dianggap sebagai batu loncatan. Berdengung. Saat dia melangkah ke dalam ring, Chen Hao merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba terikat oleh rune misterius. Tubuh dan energi sejatinya langsung dipenjara, tetapi itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Level arena ini lebih tinggi dibandingkan saat aku melawan Sima Duoli di kota Zhenwu. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Chen Hao merasakan pengekangan misterius berkembang di arena itu sendiri, yang sangat kontras dengan lawannya, Mok. Meskipun Mok tetap diam dan tidak berbicara, dia menatap Chen Hao, semangat juangnya melonjak dengan cepat. Wajah gemuk Chen Hao tampak mabuk, dia menyipitkan matanya sedikit dan bahkan tidak melihat ke arah Mok. Hal ini membuat orang merasa bahwa Fatih sama sekali tidak menganggap serius Mok. Hal ini membuat Chen Hao berkeringat di antara tim darah dan lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa Fatih sangat kuat, penghinaan mereka terhadap Mok dengan cara terbuka sepertinya terlalu meremehkan musuh. Lagi pula, Mok juga seorang master veteran yang menduduki peringkat ke-36 di Akademi Dahua. Tertawa. Pada saat pengekang dicabut, Mok yang terlihat kedinginan dan tidak berkata apa-apa, bagaikan ular berbisa yang ganas, langsung memperlihatkan taringnya yang tajam, dengan semangat juang yang berkumpul ke puncak, seperti sungai yang meluapkan tanggulnya, dengan keras menekan ke arah dia memukul Chen Hao dan meninju pada saat bersamaan. Ledakan. Tinju itu seperti meteor, menembakkan cahaya tinju yang terang, menembus kehampaan, membawa tekanan, kekuatan, dan rune yang menakutkan. Ia sangat berani, kuat dan berat, tinju itu melonjak, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh. Gemuruh ledakan dan pemandangannya begitu menakutkan sehingga sebagian besar petarung di sekitar ring melebarkan mata karena terkejut. Bahkan Ao Guang, Ling Feng dan Sue Feiyan memandang Chen Hao dengan tatapan bermartabat di mata mereka. Kuat, meskipun Ao Guang Zuyu berada di depan, tidak ada yang berani meremehkan pukulan tiba-tiba Mok saat ini. Bagi para pembasmi yang hadir di The Luo Jin Wonderland, pukulan pembuka ini saja bisa membuat 100% 99 orang tewas. Apa yang akan dilakukan pria gendut yang sepertinya tidak peduli sama sekali? Inilah yang ingin dilihat semua orang. Hingga saat ini, tidak ada keraguan bahwa Fatih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, namun ia tidak pernah benar-benar bertarung di depan semua orang. Pertarungan ring sebelumnya dengan Wan Yishui adalah performa terbaik dari skill fisik Fatih. Tidak ada konfrontasi langsung sama sekali, jadi secara alami tidak mungkin untuk dihitung. Terlebih lagi, lawan di menara uji kekuatan tempur bukanlah pejuang sungguhan, jadi, pertarungan ini bisa dikatakan sebagai debut pemain pertama di negeri dongeng The Luo Jin yang baru bergabung ini. Bagus sekali. Tertawa, melihat cahaya tinju mendekat, mata Chen Hao menyusut, anunya tiba-tiba terayun, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Sial, kakak gendut, bukankah kamu masih harus bersembunyi? Baru saja menyelesaikan pertarungan, Ao Guang masih menantikan untuk melihat Fatih membasmi semua orang, tapi dia tidak menyangka bahwa Fatih akan menghindari langkah pertama seperti dia melawan Wan Yishui. Pria gendut orang pembawa sial, Wan Yishui, yang juga menatap Chen Hao, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya saat melihat adegan ini. Tetapi pada saat semua orang mempunyai gagasan ini, tubuh gemuk Chen Hao tiba-tiba muncul lagi. Tidak hanya dia tidak menghindarinya, tetapi dia juga memperpendek jarak antara dia dan Mok. Dan tombak yang tajam menyala. Tabrakan langsung menghapus. Bagus sekali, gendut.
Tajam, performa daya tahan pria gendut itu memang di luar batas kemampuannya. Dalam sekejap, meski belum melihat hasil tabrakannya, semua orang mengagumi kekuatan pria gendut itu. Serangan terakhir pertama, 2 titik dan 1 garis saling berdekatan secara langsung, dan dilakukan setelah serangan lawan dipadatkan dan dikirim, namun dapat dilakukan sepenuhnya dengan menahan tekanan tinju lawan sendirian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan atau berani dilakukan oleh orang biasa. Tertawa, ledakan, gemuruh. Ketika cahaya senjata dan cahaya tinju bertemu, ruang itu tiba-tiba terkoyak, energinya bergulir, dan suaranya terdengar keras. Mok sedikit terkejut, mendengus dingin, memutar tubuhnya, dan menggambar busur anggun dengan tangannya, melarutkan kekuatan serangan balasan yang menakutkan dengan mudah. Chen Hao, yang memegang senjatanya dan mundur untuk melepaskan kekuatannya, berubah dari pasif menjadi aktif dan menyerang dengan kuat, terkejut saat melihat adegan ini. Gu Taichi, bagus, luar biasa, luar biasa. Kakak senior Mo sebenarnya telah mendorong seni bela diri kuno Taichi ke tingkat seperti itu. Gelombang tombak Fatih barusan sangat kuat, tapi kakak senior Mo jelas hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah keterampilan unik Taichi dari Asosiasi Seni Bela Diri Kuno kami. Selama Anda memahami esensinya, Anda dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Asosiasi Seni Bela Diri Kuno kami memiliki banyak keterampilan unik seperti ini. Seseorang di antara kerumunan bersorak, dan orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Kuno tidak membuang waktu untuk beriklan. Gu Taichi, menarik, gendut, biarkan aku bermain denganmu, pikir Chen Hao dalam hati, sambil menggelengkan kepalanya dan menusuk. Tertawa, lampu pistol merah itu seperti kuda berwarna merah darah, bergegas menuju Mok. Tidak ada yang mewah, hanya lebih banyak paksaan dan kekuasaan daripada serangan pertama. Tuan Gemuk, saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa menyelesaikannya. Pada saat ini, yang tidak disangka semua orang adalah tidak ada seorang pun yang berbicara sejak naik panggung sampai sekarang, yang dipecahkan oleh nada sedikit bercanda pria gendut itu. Betapa sombongnya, meski skormu tinggi, di hadapanku, kamu ditakdirkan memiliki skor tinggi dan kemampuan rendah. Seberapa besar kemampuan yang bisa kamu tunjukkan? Hari ini, aku akan bermain denganmu dan membiarkanmu merasakan seni bela diri kuno Taichi, negara bagian tertinggi, Ham. Berdengung, menghadapi kata-kata bercanda Chen Hao, Mok menjawab dengan arogan. Sementara suaranya bergema di seluruh alun-alun, sosoknya sedikit melengkung dan tangannya tampak membelai perlahan sepertinya menggerakkan ruang di sekitarnya, seperti pusaran air yang menelan segala sesuatu di dunia. Hah, benar saja, sepertinya Asosiasi Seni Bela Diri Kuno tidak sesederhana itu. Serangan Chen Hao tetap tidak berubah, tetapi dia terkejut lagi saat ini. Dia dengan jelas merasakan bahwa ketika Mok membuat lingkaran dengan tangannya, memutar tubuhnya dan menstimulasi pusarannya sendiri, bahkan tekanan cahaya tombaknya mulai tertelan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Chen Hao tidak bisa lakukan. Ledakan, cek, panggilan. Ketika serangan Chen Hao yang tak tertandingi bersendewa dengan pusaran air yang tumbuh di sekitar Mok, dia hanya mengeluarkan suara dan terbawa oleh pusaran air tersebut. Itu diselesaikan seperti kepompong dan mengeluarkan benang, yang mengejutkan sebagian besar mahasiswa baru ya, pusaran air sepertinya dilengkapi dengan energi yang terkandung dalam cahaya tombak Chen Hao. Ukurannya langsung meningkat beberapa kali lipat, berputar lebih cepat dan dengan kekuatan melahap yang lebih kuat. Datang lagi, tertawa, cek, Chen Hao tampaknya tidak berkecil hati sama sekali, dan tanpa ragu-ragu, dia melancarkan pukulan yang lebih kuat, dan mengangkat tangannya untuk meraih 5. Bas dengungan-dengungan. Dalam sekejap, kelima pegangan itu masing-masing mekar dengan cahaya dengan warna berbeda dari 5 elemen, dan dengan cepat bergabung menjadi satu saat mereka bergerak maju. Teknik 5 elemen hebat. Kerumunan tiba-tiba berseru kaget. Tidak semua orang mengetahui detail dari Fatih Li Yuan, kecuali beberapa orang yang tertarik tentunya. Oleh karena itu, pada saat ini, pria gendut itu menjabat tangannya dan melepaskan teknik 5 elemen hebat, yang mengejutkan banyak pembasmi. 1250.